Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SDN 1 Tunggaran Pangeran. Hari ini kita masuk PPKM level 4 ya, jangan kendor prokesnya, terapkan prokes dimanapun pian berada, selalu pakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak, sering cuci tangan ataupun sering mandi, dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari segala musibah apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Duduk yang rapi, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar, subbahasan macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Ini contoh kiamat sughra. Kenapa gunung meletus masuk dalam kategori kiamat sughra? Karena ketika gunung meletus, misalkan di Jawa Timur Gunung Semeru, maka Kalimantan Selatan tidak akan terkena imbasnya secara langsung. Jadi peristiwa itu terjadi hanya pada wilayah tertentu, maka hanya disebut dengan kategori kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra atau kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kemudian kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kematian seseorang ini adalah contoh kiamat kecil yang sering kita dapati di sekitar kita. Apalagi saat ini, kita hampir setiap hari mendengar pengumuman orang meninggal, baik di media sosial atau di masjid-masjid sekitar rumah kita. Kiamat sughra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Nah, ini contoh kiamat yang dicari sendiri. Misalkan pian kan masih SD kelas 6, kemudian pian naik motor, maka sudah bisa dipastikan itu kalau pian itu mencari masalah pada kiamat sughra. Kenapa? Anak yang belum usia 17 tahun itu berkendaraan sepeda motor itu belum stabil, belum menguasai betul rambu-rambu lalu lintas, belum stabil emosinya, sehingga ketika naik motor bisa kebut-kebutan, kemudian tidak pakai helm, maka kecelakaan itu akan besar kemungkinan terjadi. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, ini kiamat sughra atas kejadian ulah manusia sendiri. Ini contoh kiamat kecil, kiamat sughra. Yang pertama banjir bandang. Nah, ini banjir ini sepertinya ya, itu di Kalimantan Selatan tuh langganan setiap tahun. Kayak kemarin itu di Kabupaten Banjar dan sekitarnya itu di Kalimantan Selatan mayoritas kena banjir bandang. Nah, ini contoh kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian gempa bumi, kemudian gunung meletus dan tsunami.
Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, ini kalau kiamat kubro di Indonesia terjadi, misalkan gunung meletus, matahari tidak terbit misalkan, atau bulan tidak mau tenggelam, itu akan terjadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi semua di dunia akan terjadi. Maka dia disebut dengan kiamat kubro, kiamat total, kiamat semuanya. Tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Itu bedanya kiamat kubro dengan kiamat sugro. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Bumi ini kan berputar ini berdasarkan porosnya. Kalau bumi berhenti berputar, maka kiamat kubro akan terjadi. Sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Itu peristiwa terjadi pada kiamat kubro. Peristiwa hari kiamat ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Kemarin kita pada saat pembahasan makna hari kiamat itu, di situ juga Allah menjelaskan peristiwa hari kiamat terjadi pada surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Anak-anak semua, kita lihat bersama ini surat Al-Zalzalah itu ayat yang sudah sulit dibaca kalau tidak menggunakan ilmu makhorijul huruf dan tajwidnya yang baik dan benar. Makanya saya selalu berpesan kepada Anda semua yang belum mengajilah. Yang sering bolos mengaji, rajinlah mengaji. Kenapa? Karena nanti di pelajaran PAI dan BTA kelas 6, nanti pian juga akan kelas 7 SMP, SMA, itu semakin sulit kalau kita tidak rajin mengaji, dan akan ketinggalan ketika kita belajar pendidikan agama Islam dan BTA nanti di tingkat kelas yang lebih tinggi lagi. Baik, kita baca bersama-sama. Silakan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini ada huruf za, ada huruf za. Za, ini huruf dho. Ini membacanya harus berbeda hurufnya. Kalau belum berbeda, pian mendengarkan hurufnya sama saja seperti iza zulzilatil arzu zilzalaha, ini sudah salah. Maka hurufnya ini beda-beda. Membacanya pun juga harus beda-beda. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, zarrah ini biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang terakhir adalah latihan soal. Nanti soal ini akan saya kirim melalui WA Group dan langsung dikerjakan dengan cara mengklik link warna biru. Tidak perlu dicatat dalam buku tulis ini, langsung dikerjakan saja. Yang pertama, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan apa? Yang kedua, planet-planet saling bertabrakan, gunung-gunung berhamburan, bumi tidak lagi berputar pada porosnya, adalah ciri-ciri dari kiamat titik-titik. Adanya orang meninggal, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus adalah contoh dari kiamat titik-titik. 4. Terjemah ayat kedua surat Az-Zalzalah berbunyi, ada tadi sudah ayatnya di depan. Yang kelima, percaya kepada adanya hari kiamat bagi umat Islam hukumnya wajib. Itu ya, jadi hari ini kita belajar itu dulu. Selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan belajar kita, kemudian menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.